Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan taufiknya pada malam hari ini kita kembali melanjutkan materi kita tentang fiqh ibadah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fikih taharah dan telah masuk pada pembahasan al-ghusl, mandi wajib. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas lebih spesifik tentang fikih berwudu. Namun sebelumnya kami ingin menyempurnakan ya pembahasan kami pekan lalu, yang mana belum sempat menjelaskan tata cara mandi wajib secara detail, secara rinci, mulai dari berniat sampai terakhir mencuci kaki dan keluar dari kamar mandi. Pertama yang harus kita pahami dengan baik, ini sepertinya ditulis ya. Coba diarahkan ke sini kameranya. Yang pertama, ketika kita masuk WC atau kamar mandi, tentunya ada adab-adabnya yang harus kita perhatikan, karena kita sebagai seorang muslim tentunya harus memanfaatkan segala momentum untuk bisa meraih pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Ternyata syariat kita ini salah satu bukti bagaimana universalitasnya, begitu luar biasanya, karena tidak ada perkara-perkara yang sekecil apapun kecuali ada petunjuk dalam syariat. Masuk WC pun ada petunjuknya. Nabi kita mengajarkan doa ketika masuk kamar mandi, mengucapkan bismillah dan meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Lalu kita mendahulukan kaki kiri masuk ke kamar mandi. Nah, ini tujuannya agar kita terjaga, aurat kita terjaga dari pandangan-pandangan makhluk-makhluk Allah yang lain, ya, seperti dari bangsa jin. Maka yang pertama, para ikhwah dan akhwat sekalian, adalah berniat. Niat. Ya, kenapa harus berniat? Karena barangkali ada orang yang mandi tetapi dia niatkan bukan mengangkat hadas, tetapi hanya mau mendinginkan badannya yang lagi hangat atau lagi gerah, ya, kepanasan. Ini tentunya berbeda. Makanya niat itu sebagaimana pernah kita sebutkan, salah satu fungsinya membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Yang kedua adalah mencuci tangan. Cuci tangan. Ini sunnah ya, mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, mencuci kemaluan. Nah, yang keempat, berwudu. Yang kelima, menyiram kepala 3 kali. Nah, baru yang keenam, ini mencuci seluruh tubuh, dan disunnahkan memulai dari sebelah kanan. Nanti terakhir ketika kita berniat untuk menyelesaikan mandi kita mencuci kaki 3 kali ya. Yang ketujuh, cuci
kaki. Ini sebelum kita keluar dari WC. Nah, setelah kita keluar dari kamar mandi, ya kita juga mengucapkan doa yang Nabi ajarkan, yaitu ghufranak. Akhirnya alhamdulillah mandi kita bisa mendapatkan pahala yang lebih sempurna, ya, karena kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita masuk dalam perkara wudhu. Sebagaimana tema kita pada malam hari ini, para pemirsa sekalian, agar pahala wudhu kita lebih sempurna. Kita ini selalu ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna, ya, tapi yang menjadi persoalan kadang kita tidak meniti jalannya. Ya. Berwudhu dengan cara yang biasa kita lakukan tanpa memperhatikan sunnah-sunnahnya, betul bahwa wudhu kita sah, tetapi kurang sempurna pahalanya. Maka pada malam hari ini kita ingin lebih luas membahas tentang masalah wudhu ini, fikih wudhu, agar kita betul-betul melaksanakan wudhu itu sesuai dengan tuntunan Nabi, dan agar pahalanya juga lebih sempurna. Pertama, kapan disyariatkan berwudhu itu? Berwudhu disyariatkan bukan hanya ketika kita ingin sholat, ya, ternyata ada petunjuk dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana wudhu juga disyariatkan pada kondisi yang lain, ya, seperti ketika kita ingin membaca Al-Quran atau menyentuh mushaf, ya, kita dianjurkan untuk berwudhu, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yamassuhu illal mutahharun, bahwa Al-Quran ini tidak disentuh kecuali orang yang bersih, dan dimaksud di sini bersih adalah orang yang dalam keadaan berwudhu. Kemudian yang kedua, disunahkan juga berwudhu sebelum tidur. Ya, jadi sebelum kita memejamkan mata atau ke tempat tidur, sebaiknya kita berwudhu lalu kita ke tempat tidur. Baik. Juga disunahkan berwudhu ketika ini khusus bagi suami istri, ya, ketika dalam keadaan junub lalu ingin tidur dan menunda mandi janabahnya. Misalnya ingin mandi janabah setelah tidur, maka Nabi kita memberikan petunjuk agar berwudhu dulu sebelum tidur, ya. Dan juga tentu berwudhu sebelum salat jenazah, ya. Berwudhu juga sebelum tawaf. Nah, ini berarti banyak, ya, kondisi di mana kita dianjurkan atau disyariatkan untuk berwudhu. Apakah wudhu ini memiliki kedudukan yang sangat penting? Sangat penting. Suatu ketika, para pemirsa sekalian, Nabi dari kejauhan berteriak, mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang berada di dasar neraka. Jadi wail ini diterjemahkan atau dipahami oleh para ulama kita sebagai dasar api neraka. Ya, wail, neraka wail namanya. Kenapa Nabi berteriak dari kejauhan dengan suara yang lantang? Ternyata di antara para sahabat terlihat dari kejauhan berwudhu, tapi tumitnya tidak sempurna terkena air wudhu. Nah, ini tidak main-main, ya, karena ancamannya adalah neraka. Para ulama kita ketika menjelaskan kenapa begitu tegas Nabi menyebutkan hal ini, karena jika wudhu kita yang merupakan syarat sahnya sholat, ya, tidak benar, maka ini berimplikasi pada sahnya sholat kita, sah atau tidaknya sholat kita. Wudhu yang tidak sah, ya, berimbas kepada sholat yang tidak sah. Sehingga ini sangat penting, ya, sangat prinsip dalam agama kita ini. Apa keutamaan berwudhu? Secara ringkas, sebenarnya keutamaan berwudhu sangat banyak. Saya ingin memilih beberapa keutamaan yang saya kira penting untuk kita pahami. Yang pertama, bahwa berwudhu itu menggugurkan dosa, ya. Dan saya kira ini yang paling kita butuhkan, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, idza tawadda'a al-abdu al-muslim, ya, dalam disebutkan juga al-mu'min, apabila seorang hamba yang muslim ataupun beriman berwudhu,
Faghassala wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya, ya. Nabi mengatakan kharaja min wajhihi, maka akan keluar dari wajahnya kullu khati'atin nadhara, ya, bi ainaihi. Nah, maka akan keluar semua dosa-dosa yang diakibatkan oleh pandangan matanya. Ya, bahkan dikatakan dosa itu keluar ma'al ma', bersamaan dengan tetesan air. Periwayat mengatakan akhir qatratin minal ma', atau tetesan terakhir yang keluar, jadi yang menetes dari wajah kita, itu subhanallah bisa menggugurkan dosa, ya. Makanya kami pernah mendengar salah seorang dosen kami memberikan satu penjelasan yang menarik, bahwa kalau kita berwudu mencuci wajah, sempurnakanlah yang baik. Kalau perlu sela-sela mata kita ini sebaiknya ada air yang masuk, yang menyentuhnya. Ya. Begitu juga ketika kita mencuci tangan. Ya, kelanjutan hadis itu karena agak panjang, kita terjemahkan saya secara langsung, bahwa jika dia mencuci tangannya, seorang muslim mencuci tangannya dalam berwudu, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya juga akan berguguran bersamaan dengan tetesan air wudu, dan juga kakinya. Ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya, mungkin pernah melangkah ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk berbuat maksiat, maka dengan mencuci kaki, ya, tetesan-tetesan air yang berguguran, berjatuhan, ya, dari kaki kita itu akan mengeluarkan, ya, dosa-dosa yang dilakukannya. Subhanallah. Ini yang pertama, ini baru yang pertama, ya. Bagaimana wudu ini betul-betul suatu yang luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata wudu juga mengangkat derajat. Jadi kalau tadi menggugurkan dosa, wudu juga mengangkat derajat kita. Ya, betapa banyak orang yang kaget di hari kiamat, tiba-tiba diangkat derajatnya ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Dan ini disebutkan dalam beberapa hadis. Ada yang mengatakan, anna li hadza bima kasabna hadza, ya Allah, bagaimana kami bisa dapatkan ini, dari mana ini, tiba-tiba saja diangkat derajatnya. Subhanallah. Maka salah satu amalan yang bisa mengangkat derajat adalah menyempurnakan wudu. Nabi pernah mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian ingin aku kabarkan tentang amalan yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat? Ya. Salah satunya, kata Nabi, isbagul wudu indal makarih, ya. Menyempurnakan wudu di saat yang sulit. Ya, mungkin kita berpikir, apa maksudnya di saat yang sulit? Kadang-kadang kita dikondisikan di mana begitu berat untuk terkena air. Misalnya di musim dingin, ya, musim dingin, air dingin dan tidak ada pemanas. Padahal kita mau sholat subuh, ya, kita berusaha untuk bersabar, berwudu dan menyempurnakan cara berwudu kita. Nah, maka pada saat itulah kita bisa mendapatkan keutamaan ini. Allah akan mengangkat derajat kita. Dan juga para pemirsa sekalian, keutamaan berwudu itu ternyata di hari kiamat akan membuat bagian-bagian tubuh kita ini yang sering terkena air wudu mengeluarkan cahaya. Dan kata ulama kita, inilah yang akan membedakan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Ya. Nabi kita mengatakan, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Ya, sungguhnya umatku di hari kiamat itu akan dipanggil. Ya. Kita ini akan menghadap semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu umat Nabi, nah kita ini semua insya Allah umat Islam akan dipanggil. Bagaimana? Ya, dalam riwayat Nabi ditanya, bagaimana engkau akan mengenali umatmu? Nabi mengatakan, gurram hajjalin. Ada cahaya yang keluar dari wajahnya. Min atharil wudu. Dari bekas-bekas wudu. Ya, subhanallah. Ya, jadi, ini para pemirsa sekalian, di antara keutamaan berwudu. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan, ya, bagaimana tata cara berwudu yang benar dan tepat sesuai sunnah Nabi. Ada standar minimal wudu seseorang itu dianggap cukup, mujzi, ya, tidak perlu diulangi. Tetapi mungkin dari segi pahalanya tidak sempurna. Nah, kalau kita ingin meringkas, kita sebutkan wajib wudu.
wajib, wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib pertama tentunya adalah berniat, ya. Ini harus ini. Niat. Adakah orang yang berwudu bukan untuk ibadah? Bisa saja, ya. Orang yang sudah sering berwudu tiba-tiba mampir di masjid hanya karena merasa gerah, dia cuci badannya tapi dengan cara seperti berwudu. Nah, ini beda dengan orang yang berwudu dengan tujuan ibadah. Yang kedua, anggota badan kita yang wajib untuk dicuci ataupun dibasuh, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, apa yang pertama disebutkan? Faghsilu wujuhakum. Cucilah wajahmu. Cuci wajah. Kedua, yang ketiga, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ini harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kita mencuci tangan kita tapi betul bahwa dia sampai di siku, namun siku kita tidak basah. Ya, seharusnya siku kita ini termasuk bagian yang terkena air. Ya. Kemudian yang keempat, wamsahu biru'usikum. Ya. Basuhlah kepalamu. Membasuh bukan mencuci, ya. Nanti kita jelaskan apa bedanya. Membasuh kepala. Ada fikihnya di sini yang penting kita pahami. Kalau tadi dikatakan mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku. Ternyata Allah katakan wamsahu bi ru'usikum. Cucilah basuhlah kepalamu. Bagaimana sih sebenarnya membasuh itu? Ya. Kalau kita tanya, kira-kira ya kalau saya menciduk air, lalu saya lakukan seperti ini 3 kali. Ini lebih tepat disebut mencuci atau membasuh. Lalu bandingkan dengan misalnya saya ambil air, ciduk satu air, lalu saya usap dari depan, dan ini yang sesuai dengan sunnah, ya. Dalam hadis dikatakan, bada abi muqaddami ra'sihi. Nabi memulai dari depannya, dari ubun-ubunnya, lalu dia membasuh ke belakang sampai ke tengkuknya, ya, di akhir tempat tumbuhnya rambut kita di bagian belakang. Kemudian raddahuma, mengembalikan haitsu bada, ke depan, di mana dia mengawali membasuh kepalanya. Nah, setelah itu jari telunjuk kita ini keduanya membasuh bagian dalam telinga, dan ibu jari membasuh bagian luar. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-udhunani minar ra'as. Kedua telinga itu bagian daripada kepala. Sehingga kalau kita misalnya sedikit, ya, sebagai bahan pertimbangan, kita itu sejak SD, SMP, bahkan juga SMU, cara membasuh kepala yang diajarkan itu kan cukup gini, ya, 3 kali. Yang penting ada bagian kepala yang kena air. Sebenarnya memang ada di antara ulama yang menganggap bahwa itulah al-qadarul mujzi. Itulah kadar minimal seseorang dianggap sudah membasuh kepalanya. Hanya saja jika ada yang sunnah, ada petunjuk, ada dalil, kita tidak boleh mendahulukan pandangan-pandangan manusia selain Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh ulama kita itu sekedar penjelasan bahwa itulah kadar minimal bahwa seseorang sudah dianggap cukup membasuh kepalanya. Tapi kan pembahasan kita ini agar pahala berwudu sempurna. Ya, agar pahala berwudu sempurna. Afwan, saya lupa tadi, mencuci wajah. Mencuci wajah itu juga sebenarnya bukan hanya mencuci 3 kali, ya, tapi juga berkumur-kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air, ya, ke dalam hidung kita lalu mengeluarkan. Ya, jadi ini bagian dari mencuci wajah, ya, berkumur-kumur dan istinsyak. Al-madmadah dalam bahasa Arabnya itu berkumur-kumur, al-istinsyak memasukkan air di hidung lalu mengeluarkan, dan itu 1 kali cidukan air, ya. Jadi sebagian air yang tinggal di tangan kita itu untuk berkumur-kumur, sebagian lagi untuk hidung. Nah, pertanyaannya, tangan yang mana yang digunakan?
Kanan atau kiri? Kira-kira yang biasa kita lakukan apa? Bagaimana? Kita ambil pakai tangan kanan, yang mengeluarkannya tangan kiri. Ya. Ini pelajaran penting yang mungkin jarang kita dengar. Yang kanan, baru yang mengeluarkannya yang kiri. Ya, itu ya, caranya. Selanjutnya yang kelima, wamsahu birusikum wa arjulakum, kaki ilal ka'bain, sampai ke tumit. Nah, ini yang kita sebutkan tadi hadisnya. Ya. Kenapa ada orang yang diancam neraka? Karena dia hanya mencuci kakinya, tidak memperhatikan tumitnya. Biasanya kalau disiram dari depan, ya kebanyakan atau kemungkinan besar tumit kita tidak terkena air. Ya. Sehingga membuat wudhu kita ini bisa tidak sah bahkan. Ya. Nah, sekarang sudah 5 yang kita sebutkan. Wajib wudhu. Ada yang mengeluarkan niat dan mengatakan ini syarat ini. Tidak masalah ya. Apa kira-kira yang ke-6 dan ke-7? Tidak ada dalam Al-Quran ya. Yang ke-6 ini tertib. Apa itu tertib? Bahwa kita harus melakukan wudhu kita ini sesuai dengan urutannya. Tidak boleh cuci kaki dulu baru cuci tangan. Tidak boleh membasuh kepala baru mencuci muka. Ya, semua harus sesuai dengan urutannya ini. Dan yang ke-7 ada namanya al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Al-muwalah artinya kita ketika berwudu tidak boleh ada jarak antara mencuci wajah misalnya dengan mencuci siku yang membuat bagian anggota badan kita yang pertama dicuci itu sampai kering, baru kita lakukan berikutnya. Itu namanya al-muwalah. Jadi misalnya ada orang yang sambil berwudu ngobrol juga, cuci muka, lanjutkan lagi pembicaraannya, sudah kering air di wajahnya baru dicuci tangannya. Ini tidak benar ya. Tapi al-muwalah ini maksudnya semua harus berurutan dalam satu waktu hingga betul-betul dianggap orang ini sempurna selesai berwudu. Nah ini para pemirsa sekalian, kira-kira penjelasan tentang wajib berwudu. Nah, kita sekarang masuk kepada sunnah-sunnahnya. Ya, kalau kita ingin pahala yang sempurna, maka disinilah intinya. Yang mana itu? Yang sunnah. Ya. Pertama, kita masuk dulu ke bagian yang paling awal ketika kita berwudu. Setelah berniat. Yang pertama adalah mencuci kedua tangan. Di sini kan tidak disebutkan, ya, langsung cuci wajah. Iya, apa faidah penjelasan kita ini? Ada sebenarnya faidahnya. Mungkin Allah mengkondisikan kita di mana air tidak cukup, air sangat sedikit. Sehingga kalau kita menyempurnakan wudhu kita, ya, melakukan sunnah-sunnah yang lain, mungkin kita akan kehabisan air. Atau kondisi yang lainnya, jumlah kita banyak, waktu yang sempit. Kalau kita sempurnakan wudhu kita, orang akan terlambat sholat. Iya, air juga mungkin tidak cukup. Maka kalau ini yang kita lakukan, ke-6 ya, saya niat tuh harus 6 poin ini sebenarnya wudhu kita sudah sah. Ya. Hanya saja tentunya dari segi pahala tidak sama dengan yang menyempurnakan wudhunya. Jadi pertama cuci tangan 3 kali. Utamanya ketika kita bangun tidur. Ya. Misalnya tengah malam atau sebelum subuh. Ya. Kita mau sholat subuh, sebelum kita mencelupkan tangan kita ke dalam ember, maka ada satu petunjuk Nabi yang saya yakin mungkin banyak di antara kita yang belum pernah dengar. Nabi melarang mencelupkan tangan langsung ke ember ketika kita bangun tidur. Tapi harus dicuci di luar ember atau bejana. Ini berdasarkan hadis beliau, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yagmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu salat. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sampai dia mencucinya 3 kali. Ya, karena salah seorang di antara kalian mungkin tidak tahu di mana tangannya nginap tadi malam.
Dia tidak tahu, mungkin menyentuh najis, ya, dan lain sebagainya. Ya. Ini hukumnya wajib, kata ulama kita. Ya, makanya ini harus diperhatikan dengan baik. Apakah ini termasuk semua jenis tidur, tidur pagi, misalnya sebelum zuhur kita qailulah, ya. Kita juga harus cuci tangan. Kata ulama kita, kata batat di akhir hadis itu. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Bahasa Arab, ini pentingnya paham bahasa Arab. Di mana karena seseorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya nginap bermalam. Berarti ini khusus tidur malam saja. Ya, tidur siang tidak termasuk. Sekalipun tentu lebih baik kita cuci tangannya, lebih aman untuk ihtiyat. Ya. Setelah mencuci tangan, maka kita berkumur-kumur atau cuci wajah dulu. Yang mana dahulukan? Berkumur-kumur dulu ya, istinsyak. Ini sunnah. Dan sunnah Nabi, sebagaimana dalam hadis, sebelum saya lupa, ternyata ada beberapa hadis yang sahih riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi kadang berwudu dan mencuci anggota badan, anggota wudu maksudnya, itu sekali saja. Jadi cuci tangannya sekali, kumur-kumur istinsyaknya juga sekali, cuci wajah juga sekali. Dan ini sunnah. Semuanya satu kali. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, ini juga hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Nabi berwudu marrataini. Dua kali. Iya, jadi cuci tangan 2 kali, cuci wajah 2 kali, kecuali membasuh kepala ya, tidak boleh lebih dari 1 kali. Iya, karena sunahnya syariatnya 1 kali. Mencuci tangan sampai siku 1 kali juga, 2 kali. Cuci kaki juga 2 kali. Sehingga sunahnya ya 2 kali dan 3 kali. Yang 1 kali ini harus. Kalau tidak 1 kali berarti tidak berwudu kan. Ya, tapi yang kita maksudkan sunnah ini bahwa orang kadang mendapatkan pahala karena dia memvariasikan tata cara berwudu itu dengan niat ittiba' sunnah. Misalnya kita sering berwudu selalu memang 3 kali. Semua dibasuh dicuci 3 kali. Lalu tiba-tiba kita berniat saya mau mengikuti sunnah Nabi, ternyata Nabi kadang 1 kali saja. Kadang juga 2 kali. Ini berpahala ini variasinya. Bukan karena malas ya. Mungkin orang juga kadang-kadang 1 kali juga cukup. Ini beda. Ya, dan yang mengatakan Nabi pernah 1 kali mencuci, pernah juga 2 kali. Pertanyaannya boleh tidak lebih dari 3 kali? Hati-hati ya, karena ternyata dilarang. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah, lebih dari 3 kali. Apa landasannya? Suatu ketika Nabi pernah berwudu dengan cara yang kita sebutkan tadi, mencuci dan semua anggota wudu pada badannya. Setelah beliau melakukan itu, beliau mengatakan, inilah cara berwudu yang benar dan tepat. 3 kali. Faman zada, barang siapa yang melebihkan, faqad asa'a wa zalama, maka dia telah berbuat salah dan berbuat zalim. Sehingga ulama kita mengatakan, jika demikian hadis ini memberikan perhatian bahwa tidak boleh lebih dari 3 kali. Cukup 3 kali saja. Atau bisa 2 kali dan 1 kali. Jangan pernah lebih dari 3 kali. Karena begitu petunjuk Nabi. Nah, setelah kita berkumur-kumur, istinsyak itu menghirup betul-betul, ada air yang masuk ke hidung kita, baru dikeluarkan. Baru kita cuci wajah. Ya. Dan ketika mencuci wajah, air itu harus sampai pada akhir-akhir tempat tumbuhnya rambut kita. Ya. Setelah itu, mencuci tangan sampai siku, yang kanan dulu. Di antara sunnah Nabi adalah takhlil, menyela-nyela jari-jari kita. Ini sunnah. Kita cuci tangan, apa salahnya? Di sela-sela ini sunnah. Dan juga ghuslul barajim. Ini persendian pada jari kita juga dibersihkan, dicuci. Apalagi kalau yang pakai cincinnya, digerak-gerakkan supaya bagian dalamnya juga kena air. Nah, itu sunnah. Nah, tentunya 3 kali. Nah, setelah itu, mashur ra'as, membasuh kepala, dan sunnahnya 1 kali saja. Dan caranya sudah kita sebutkan tadi. Nah, dan juga telinga ya, ibu jari di bagian dalam telinga, telunjuk, dan ibu jari di bagian luar telinga. Setelah itu mencuci kaki, mulai dari kaki kanan
kita cuci, dan menyela-nyela juga ibu jari kaki, dan perhatikan tumit dengan baik, ya, dicuci bukan dibasuh ya. Kemudian setelah itu kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu dengan cara yang kita sebutkan tadi, ada lagi satu amalan yang bisa menyempurnakan pahala wudu kita dan mendatangkan satu keutamaan. Apa itu? Doa. Doa setelah berwudu. Ya, Nabi kita sebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Dibukakan untuknya ke-8 pintu surga. Ya, lalu dipersilahkan masuk di pintu manapun yang dia inginkan. Subhanallah ya. Ini keutamaan dari berwudu yang luar biasa. Kita berpindah ke pembahasan yang masih terkait dengan wudu, tapi ini juga penting. Hal-hal yang membatalkan wudu. Apakah yang bisa membatalkan wudu kita? Yang pertama adalah yang keluar dari dua jalan, sabilain, dubur dan qubul. Ya. Keluarnya sesuatu dari dubur atau qubul. Ya. Dari sini sebenarnya kita bisa ambil faedah bahwa apa saja yang keluar dari dua jalan ini, maka itu membatalkan wudhu kita. Tetapi tidak semua yang keluar dia menjadi najis. Ya, tidak semua. Kita sebutkan dulu apa-apa yang keluar dari dua jalan ini yang membatalkan wudhu kita. Tentu pertama haid ya bagi wanita. Nifas, antara haid dan nifas. Kotoran air besar, air kecil. Kemudian juga mani karena berhubungan badan. Dan ini mani kita sudah sebutkan, ya, ada yang keluar karena berhubungan badan, ada karena mimpi basah, ya, dan ada yang karena onani. Ini semua membatalkan wudhu. Ya. Termasuk juga al-wadi. Nah, apa itu al-wadi? Yang keluar dari dzakar, laki-laki, itu ada 3. Ya. Mani, kemudian madhi, kemudian wadi. Istilah-istilah fiqh ya. Mani jelas yang keluar dengan sesuatu yang dirasakan nikmat dan warnanya jelas, warna putih, dan baunya itu sama dengan bau bunga pohon kurma. Kalau ada yang pernah mencium, persis baunya. Dan disebutkan dalam buku fikih begitu. Ulama-ulama kontemporer ketika menjelaskan dia bilang baunya seperti bunga ya, dari pohon kurma. Ini luar biasa pohon kurma itu. Adapun madhi ini yang keluar warnanya bening, agak kental, yang biasanya disebabkan oleh syahwat. Dan yang ketiga wadi. Wadi ini yang keluar biasanya ketika kita buang air, mendahului air kecil keluar. Nah, ini juga membatalkan wudhu. Nah, ini ada beberapa hal yang membatalkan wudhu. Tapi madhi dan wadi ini najis. Adapun mani ini bukan najis. Bukan najis. Ini pelajaran baru mungkin bagi sebagian di antara kita. Yang kedua, apa yang membatalkan wudhu? Hilang akal. Orang yang hilang akal itu kan pertama karena gila, mungkin tiba-tiba gila jelas batal wudhu. Gila, orang yang tertidur juga hilang kesadaran, tertidur atau tidur. Apalagi pingsan ya. Ya, karenanya tidur ini sebenarnya ulama kita menyebutkan bahwa dia harus dirinci. Ya, biasanya ada orang ketika di masjid mengantuk, tapi tidurnya dia bisa kontrol. Misalnya lagi dengar khutbah Jumat,
sebenarnya duduknya begitu tenang, dikira khusyuk mendengarkan, ternyata dia apa namanya, dalam istilah bahasa Arabnya itu gafwah. Ya, kalau istilahnya bagi orang Bugis Makassar, tidur burung ya. Disentuh sedikit bangun. Iya, sebenarnya dia agak sadar. Dan orang yang tidurnya seperti ini, biasanya duduk bersilah, agak rapat duduknya, itu lebih tertahan, lebih dia bisa kontrol apa yang keluar dari badannya. Sehingga tidurnya seperti ini, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan wudhu, tapi tidurnya sampai ngorok ya, sampai tidak sadar lagi, sekalipun dibangunkan agak lama baru sadar, ini jelas membatalkan wudhu ya. Termasuk pingsan, jelas membatalkan wudhu. Ada juga yang menyebutkan orang yang murtad ya, keluar dari Islam, jelas batal wudhunya, salatnya pun tidak akan sah, karena syarat daripada salat itu adalah dia harus beriman dan muslim ya. Tapi ini beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan salat kita, dan kita sebutkan tadi bahwa kalau kita ingin pahala yang sempurna, perhatikan dengan baik sunnah-sunnahnya. Kalau wajib-wajibnya mungkin kita sudah paham semua, tetapi yang masih kadang kurang kita pahami adalah apa sunnah-sunnah Nabi ketika berwudu. Ada juga, tetapi ini mungkin jarang ya kita lakukan dan kita lihat, yaitu bersiwak. Bersiwak juga bagian daripada sunnah-sunnah berwudu, membersihkan gigi kita. Bersiwak ini sebenarnya banyak kondisi yang disebutkan sunnahnya. Ya, seperti inda taghayyuri raihatil fam, ketika bau mulut berubah, ya maka kita disunahkan untuk bersiwak. Ketika masuk rumah, ya, ada juga ya petunjuknya kita bersiwak. Dan inda salah, ketika salat ini ada yang mengatakan bahwa ketika kita akan salat bertakbir, takbiratul ihram, ya kita disunahkan berwudu dan bersiwak ya. Dan juga tadi kita sebutkan ketika kita berwudu ya. Ini kira-kira para pemirsa sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini tentang masalah wudu. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan baik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita petunjuk dan memberikan kita pemahaman yang baik tentang syariatnya, dengan niat bahwa kita ingin menunaikan kewajiban kita dengan tepat sesuai tuntunan Nabi, dan agar kita memperoleh pahala yang sempurna.